Pemirsa, Anda bisa dengar cengkok dangdut dikuasai Unang cukup baik. Musik dangdut yang dicobanya ini karena ia merasa dunia hiburan semakin sempit. Dunia hiburan kan apa ya, kalau udah sekian tahun perjalanan gitu ya, saya meniti pada dunia entertain ini, rasanya kok semakin kecil gitu loh. Bukan semakin besar, semakin kecil ruang lingkupnya gitu loh. Jadi seolah-olah tidak pernah ada rasa puas. Pemirsa, ini adalah kisah seorang pelawak dan pacarnya yang sama-sama punya penyakit latah. Mereka adalah Eko Patrio dan Fiona Rosalina. Tapi tentang penyakit latah itu kita bicarakan nanti saja. Sebaiknya mengenai hubungan mereka dulu. Sebab Fiona yakin Eko bisa jadi suaminya. Ya, kapan kamu yakin bahwa Eko itu adalah calon suami kamu? Sejak sekarang, hari ini sih kayaknya. Sejak pakai baju koko gitu. Sejak pakai baju koko. Aduh, kalau udah pakai baju koko istimewa banget. Lain dari yang lain. Kalau sudah sama-sama cocok, kenapa sih tidak segera menikah saja? Ya kalau mau nikah sih sebenarnya mau secepatnya gitu loh. Cuma kan kita berpikiran bukan hanya Eko dan ibu yang satu ini Fiona, tapi kan juga kita punya keluarga, terus ya kita punya keperluan-keperluan yang lain, kita perlu banyak persiapan. Secara materi kan sudah cukup, rumah sudah ada, sudah dipublikasikan rumahnya, mobil sudah ada, profesi sedang di atas daun. Kenapa? Apalagi yang ditunggu? Nggak ada yang tunggu, kita sih siap lahir batin. Cuma kan bayangannya kan kita bukan hanya kawin itu cuma buat Fiona aja. Kawin kan juga kan ada keluarganya Fiona, ibunya, bapaknya. Aku juga punya ibu dan bapak. Yang satu sama lain kan perlu hitung-hitungan. Itu kalau orang Jawa kan hitung-hitungan waktu segala macam kayak gitu. Pemirsa, yang kami dengar ibunya Fiona tidak setuju karena Eko pelawak dan disebut-sebut playboy. Awal mulanya mungkin begitu ya, cuman lama-lama kalau ibu bilang ya udah terserah kamu lah, kalau itu kan yang ngejalanin kamu gitu, baik buruknya nanti untuk kamu gitu. Orang tua kan pasti pengen yang terbaik di antara yang terbaik dong. Lalu apa komentar Eko mengenai sebutan playboy itu? Ya masih banyak yang bilang playboy, terus juga masih banyak yang bilang homo ya. Padahal kita bukan homo, bukan playboy. Kita tomboy. Oke, sekarang kita bicara tentang penyakit latah. Rupanya Eko merasa latah mereka ada manfaatnya buat pacaran. Ini justru itu karena latah akhirnya kita kalau misalnya marah-marahan jadi sehat ya. Kita nggak pernah marah. Gitu. Jadi ya itu obat kita kalau lagi berantem ya deh ya. Ya sayang ya. Tapi ini kan termasuk penyakit. Apa kalian tidak mau sembuh? Nggak biarin aja nggak. Enggak. Maksudnya gini loh, kita kan pacaran bukan tiba-tiba harus ngerubah satu sama lain gitu. Nah, kita ya kalau menurut dia itu bukan suatu yang cacat mental sih nggak ada masalah gitu loh. Dan ya menurut aku malah gitu. Lalu, kalau sudah sama-sama lengket begini, sebaiknya langsung lamar saja. Ya enggak langsung lamar, kita gini aja pokoknya Eko udah satu set gitu loh. Jadi tunangan, akad nikah, iya gitu ya bener ya. Kok Eko tunangan sih? Iya akad nikah, lamaran, akad nikah, ya melakukan gitu. Kalian mau anak kalian latah juga? Maksudnya latah jadi presiden nggak apa-apa lah gitu. Iya bener kita pengen punya anak banyak, udah itu aja. Ya bisa 10, 11 tuh banyak. Sebanyak mungkin. Saya mau gini ya, nih kembar 3, terus yang lahir kembar 3 gitu, kayak gitu. Itu tapi dengan kasus yang normal aja, jangan sesar, kasihan banyak jahitan di sini dari Atam, dari apa. Nggak kasihan kan nyokap apa gitu loh. Soal anak banyak dan kembar 3 ini terus terang kami tidak tahu apakah Eko bercanda atau sungguh-sungguh. Bulan Oktober ini grup lawak Bagito berulang tahun. Dalam perjalanan eksistensinya pasang surut telah mereka alami. Termasuk sekarang barangkali 3 personil Bagito perlu bicara dari hati ke hati hendak kemana grup lawak Sohor ini nantinya dibawa. Sosok berjuluk artis serba bisa tampaknya bertambah lagi. Jika Anda sepakat, Unang yang personel grup lawak Bagito itu kini masuk daftar. Soalnya setelah melawak, main film dan melukis, kini Unang juga jadi penyanyi dangdut. Pemirsa, Anda bisa dengar cengkok dangdut dikuasai Unang cukup baik. Musik dangdut yang dicobanya ini karena ia merasa dunia hiburan semakin sempit. Dunia hiburan kan apa ya, kalau udah sekian tahun perjalanan gitu ya, saya meniti pada dunia entertain ini, rasanya kok semakin kecil gitu loh. Bukan semakin besar, semakin kecil ruang lingkupnya gitu loh. Jadi seolah-olah tidak pernah ada rasa puas.
Tapi bisa jadi Unang sebetulnya takut dengan dunia lawak yang selama ini digelutinya. Takut ia tidak lucu lagi. Kalau masalah mentok sih sebetulnya kita juga secara manusia, secara pribadi kadangkala ada rasa kekhawatiran gitu loh. Mampu nggak sih kita untuk meneruskan gitu loh dunia komedi ini semakin artinya semakin memperdalam ke sana kok kayaknya semakin sulit gitu loh. Dalam artian ada rasa khawatir, ada rasa takut udah nggak lucu, takut sudah nggak dilihat orang, sudah takut nggak dilihat sama temen. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan Unang sudah memperhitungkan Bagito akan bubar. Soalnya ada kabar komunikasi di antara anggota Bagito sudah macet. Ini harus kita selesaikan secara intern gitu loh. Gitu loh. Mampu nggak kita menyelesaikan secara intern? Kalau memangnya tidak bisa mampu secara intern, ya mungkin kita bisa artinya menyelesaikan mungkin manggil orang luar yang notabene mungkin kawan-kawan dekat kita untuk meredam gitu loh kondisi ini. Tersirat dalam ucapan Unang barusan, memang tidak ada lagi pembicaraan dari hati ke hati antar personil Bagito. Sebagai contoh, Unang ingin Bagito melawak untuk seluruh lapisan masyarakat. Tapi sebaliknya, anggota Bagito lainnya ingin melawak di kalangan atas saja. Ini kan benturan saya bilang tadi. Yang saya bilang utamakan kita adalah mengisi, bukan hanya untuk kalangan menengah ke atas gitu loh. Saya ingin mengisi semua. Itu. Kalau kita merasa diri kita ini kita sudah berada pada lingkungan menengah ke atas, ini sudah bahaya gitu loh. Saya nggak mau seperti itu gitu loh. Mari kita sama-sama gitu loh, artinya memperbaiki kondisi ini. Itulah ajakan Unang kepada rekan-rekannya di Bagito berkaitan dengan ulang tahun grup lawak Bagito yang jatuh pada bulan Oktober ini. Ada orang yang mengharapkan anak, ada pula yang terkejut mengapa dirinya hamil terlalu cepat. Termasuk Iga Mawarni, penyanyi bersuara berat ini tahu-taunya sudah 3 bulan usia kandungannya. Di perut Iga Mawarni sudah ada calon bayi berusia 3 bulan. Penyanyi bersuara berat ini merasa prosesnya terlalu cepat. Tapi apa boleh buat, kehamilan memang urusan Tuhan. Lagi pula Iga pada dasarnya memang sudah siap untuk punya anak. Waktu sebelum kawin pun aku sama Charlie tuh udah ngomong gitu ya, kita ngomong-ngomong bohong lah gitu ya. Pokoknya jangan tunda-tunda deh, karena aku juga waktu itu ngitung sekarang umur 27, aku 27 sekarang. Ya moga-moga aku bisa, kita punya bayi aku umur 28 gitu kan, dia kan tahun ini 31. Jadi kita hitung-hitung mundur gitu ya, nanti kalau kita anaknya udah 25 kita umur sekian, ngitung-ngitung bohong gitu loh. Yang nggak taunya alhamdulillah dikasih ya. Kita bersyukur gitu loh, meskipun kok cepet banget tapi lama-lama emang mesti dipersiapin. Seperti kebanyakan perempuan hamil, Iga Mawarni juga mengalami ngidam. Aku baru tahu kalau itu yang namanya ngidam, karena bener-bener udah ditahan 2 hari itu masih pengen gitu loh. Itu tuh yang keinginannya makan nasi kebuli tapi harus masak sendiri gitu loh. Sementara aku nasi kebuli tuh nggak doyan sama sekali, bau bumbu kapulaganya itu aja aku dulu tuh nggak suka gitu. Ini kok tiba-tiba pengennya kok nasi kebuli. Terus malamnya aku udah bilang sama Charlie kok Iga pengen makan nasi kebuli ya. Aku bilang gitu, terus dia bilang ya udah yuk beli gitu. Bukan beli, mesti bikin sendiri, aku bilang gitu. Terus gimana dong, emang bisa? Nggak bisa, aku bilang. Karena merasa tidak bisa membuatnya, Iga berusaha menahan keinginan makan nasi kebuli. Tapi karena desakan calon bayi di perut, akhirnya Iga belanja dan berusaha memasak sendiri nasi kebuli itu. Anda tentu ingin tahu bagaimana hasilnya. Begitu udah jadi makan malam, suamiku pulang kan, terus aku bilang kamu jangan kaget ya karena aku masak nasi kebuli, aku bilang gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Cuman aku deg-degan karena ini pasti ngaco nih, bumbunya ngaco gitu. Terus ya udah karena dia doyan jadi dia tahu kan baunya sih bener gitu, tapi dia rasain wah ini sih ada yang salah, dia bilang apa yang kurang ya, aku bilang gitu. Terus dia nanya kamu pakai ini enggak, pakai minyak Arab itu loh, samin, minyak samin. Enggak, aku bilang gitu. Terus pakai cengkeh enggak, aku bilang gitu. Terus daging kambingnya juga daging kambing yang bersih, bukan yang berlemak itu. Sementara kata dia mesti begitu. Terus ya gimana dong, aku bilang udah terlanjur, aku bilang ya udah pokoknya buat syarat aja aku ngambil sesendok, cuman emang rasanya ngaco banget.
Terus akhirnya aku nggak tega sama suamiku, aku bilang, yaudah gini deh, aku bawa lagi ke dapur, aku bikin nasi goreng kambing jadinya. Jadi aku bikin bumbu nasi goreng, udah tinggal digongseng lagi. Alhasil nasi kebuli jadi nasi goreng.